Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. And you? I'm good. Okay, on this occasion, we will study about the one of the text, namely is narrative text. Narrative text is fictional stories that can be in the form of fairy tales, myths, folklore, and etc. Jadi naratif teks itu merupakan cerita fiksi yang bisa berupa fairy tales itu kayak dongeng, folklore, cerita rakyat, dan sebagainya. Before we go to narrative text, we already know about past tense. Do you know about past tense? Yes. Kalimat lampau. Yes, correct. Past tense is sentence used to tell event that happened in the past and finish or end in the past. Jadi past tense itu merupakan kalimat yang menceritakan suatu peristiwa yang dimulai dari masa lampau dan berakhir di masa lampau juga. Untuk formulanya yaitu subject plus verb to plus object. Okay. If we learn about narrative text, we can create fictional stories or fictional text in English. Okay, that is content what we will discuss. The first is definition. The next is function. The next is structure, and the last is language feature. Okay, for definition. Please, Alif, read the definition of narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic event, and it tries to find the resolution to solve the problem. Yes, correct. Narrative text itu merupakan cerita dengan komplikasi atau peristiwa yang bermasalah dan kita mencoba untuk mencari resolusi dari suatu permasalahan tersebut. Okay, the next is function of narrative text. Please, Alif, read again this function of narrative text. The function of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Yeah. The function of the narrative text is to entertain atau untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Okay, for the next is generic structure of narrative text. The first is orientation. In orientation, usually contains the introduction of characters, who and what is involved in the story. Jadi orientasi itu biasanya berisikan sebuah introduction of character atau pengenalan tokoh. Siapa dan apa yang terjadi di cerita tersebut, and the setting info in the content of the story, dan latar yang terdapat pada story tersebut. Where and when the story happen, di mana dan kapan story tersebut terjadi. Okay, the next is complication. The complication is tells the beginning of the problem which leads to the crisis or climax of the main character or in stories that contain conflict, climax, and anti-climax. Jadi komplikasi itu menceritakan tentang masalah yang dihadapi oleh karakter utama atau dalam cerita tersebut yang berupa konflik, klimaks, dan anti-klimaks. Okay. Konflik itu merupakan the problem of the story atau masalah dalam cerita tersebut. Climax is the climax of the conflict which is the main focus in the narrative text. Jadi klimaks itu merupakan puncak dari konflik yang menjadi fokus utama dalam cerita narrative text. Dan yang terakhir anti klimaks itu decrease in conflict. So the conflict will decrease slowly. Jadi ini untuk anti klimaks ini penurunan dari masalah yang dihadapi oleh karakter utama.
Okay, the next is resolution. Resolution is the problem crisis is resolved either in a happy ending or in a sad ending. Jadi untuk resolution itu sendiri yaitu pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi, bisa berupa happy ending dan juga bisa berupa sad ending. Do you understand, guys? Yeah. And the last is reorientation or coda. This is closing remarks to the story and it is optional. It consists of a moral lesson, advice, or teaching from the writer. Jadi reorientation atau coda itu merupakan penutup, kalimat penutup pada sebuah cerita. Dan itu sifatnya opsional atau bisa ada dan bisa tidak ada. Dan itu biasanya mengandung pesan moral, nasihat, dan pembelajaran yang ditulis, pembelajaran yang disampaikan oleh penulis. Okay, the next is language feature of the narrative text. The first is using simple past tense. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk narrative text itu biasanya menggunakan simple past tense atau kalimat yang menggunakan verb to. The next is using action verb such as walk, work, state, and etc. And number 3, using saying and thinking verb, thought, said, thought, and etc. And the last is using adverb of time. For the example, once upon a time, yesterday, and etc. Okay. Here, Budi have a problem. Please, Alif, read the problem of the Budi. Woody got an assignment for that teacher, which is to find and analyze the generic structure of a text. Help Woody to do their assignment. Yes. Jadi di sini Budi itu mendapatkan tugas dari gurunya yaitu mencari dan menganalisis generic structure dari naratif teks dalam teks The Legend of Prambanan Temple. Jadi kalian nanti diminta untuk membantu Budi dalam menyelesaikan tugasnya. Oke. Jadi nanti kalian akan saya bagi menjadi 2 kelompok dan salah satu perwakilan kelompok nanti maju untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Oke, I'll give you 10 minutes to work and let's do it. Okay, finish guys. Finish. Okay, please perwakilan kelompok 1 Arif Fatun untuk maju ke depan mempresentasikan hasil tugasnya. Untuk orientationnya itu dari Once Upon a Time sampai Roro Jonggrang. Berikutnya untuk complication-nya itu Bondowoso until the afterward. And resolusinya itu finally until temple. Okay. Right. Thank you Alif. Baiklah, seperti yang dipresentasikan oleh Arif Fatun tadi, bahwa untuk orientasinya itu dari Once Upon a Time sampai Bandung Bondowoso fell in love with Prabu Baka, daughter named Roro Jonggrang. Ya benar. Jadi untuk orientasi sendiri tadi seperti yang saya jelaskan bahwa berisikan introduction of the character atau pengenalan tokoh, bisa berupa siapa dan apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Untuk complication-nya sendiri dari Bondowoso want to marry this beautiful princess sampai the third morning come afterward. Yes, right? Because in complication berisikan konflik, klimaks dan anti klimaks. Jadi untuk konfliknya sendiri di sini Bondowoso
ingin menikahi Mary, seorang putri yang cantik. Dan untuk klimaksnya sendiri yaitu Mari ingin menikahi Bondowoso, tapi dengan sebuah syarat yaitu membangun sebuah candi. Dan untuk anti klimaksnya sendiri, Bondowoso berhasil membuat 999 candi, tetapi tidak berhasil menjadi 1000 karena roster atau ayam jago sudah berkokok. Dan untuk yang terakhir yaitu resolution dari finally sampai 1000 temples. Okay, right? Because di sini merupakan sebuah penyelesaian dari suatu masalah tersebut. Okay, right? Thank you Alif Hatun. And the last, di teks ini tidak ada reorientation atau coda. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa reorientation atau coda itu bersifat opsional, bisa ada atau bisa tidak. Dari cerita di sini juga pembaca bisa menyimpulkan sendiri moral lesson atau pesan moral dari teks tersebut. Sebagai contoh, seperti dalam cerita The Legend of Prambanan Temple, bahwa kita jangan suka untuk seseorang atau mencurangi seseorang, karena itu nanti akan mendapatkan balasannya, seperti Roro Jonggrang yang dikutuk menjadi batu atau sebuah arca. Okay. So, what did we learn today, guys? Narrative text. Okay, right. What is definition of narrative text? Do you know, Alif? Narrative text itu teks yang berisi tentang cerita rakyat atau cerita-cerita yang tidak nyata dan juga menghibur para pembacanya. Yaitu untuk fungsinya sendiri itu untuk menghibur. Dan yang terakhir tadi ada structure. Untuk strukturnya masih ingat nggak, Alif? Ya, itu orientation, 2 complication, 3 resolution, dan terakhir coda atau reorientation. Seperti yang saya jelaskan bahwa tadi untuk orientation itu berisi pengenalan tokoh atau masalah. Untuk complication itu pengenalan masalah. Dan yang ketiga itu resolution itu penyelesaian masalah. Dan yang terakhir coda orientation atau coda itu berisi pesan moral. Okay, for the next weeks we learn about how to make narrative text. Okay, I think that's all about narrative text. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.